Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah akuntansi biaya ingin mempresentasikan mengenai biaya tenaga kerja. Sebelumnya kami dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Setelah itu kita ingin memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada Utami Andriani dengan NIM 220-25097. Kemudian ada saya sendiri, Ragil Aditya Rahman, dengan NIM 220-25235. Yang pertama ada pengertian dari akuntansi dari biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan harga atau jumlah rupiah yang ditentukan dibayarkan kepada pelaku pekerja atau karyawan yang bekerja pada bagian produksi. Biaya ini terdiri atas 2 elemen, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang diidentifikasikan dengan suatu operasi atau proses tertentu yang diperlukan untuk menyelesaikan produk-produk dari perusahaan. Kemudian sedangkan biaya tenaga kerja yang tidak langsung merupakan sebuah biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibatnya dengan proses produksi. Dengan demikian, biaya ini dapat tidak diidentifikasi secara khusus kepada operasi atau proses produksi tertentu. Kemudian ada penggolongan biaya tenaga kerja dan tenaga kerja sendiri, yaitu yang pertama ada penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, kemudian ada penggolongan menurut kegiatan-kegiatan departemen dalam perusahaan, yang ketiga ada penggolongan menurut jenis pekerjaannya, kemudian yang keempat ada penggolongan menurut hubungan dengan produk. Saat ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Utami. Ya, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penggolongan dalam perusahaan manufaktur, yaitu dapat dilakukan yang pertama itu penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. Organisasi dalam perusahaan manufaktur terbagi ke dalam 3 fungsi pokok perusahaan, yakni produksi, pemasaran, dan administrasi. Dengan demikian, biaya tenaga kerja dalam perusahaan manufaktur bisa terbagi menjadi 3, antara lain biaya tenaga kerja produksi seperti gaji karyawan pabrik, biaya kesejahteraan karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik, upah mandor pabrik, dan gaji manajer pabrik. Selanjutnya yang kedua ada biaya tenaga kerja pemasaran seperti upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, dan gaji manajer pemasaran. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja administrasi dan umum, seperti gaji karyawan bagian akuntansi, personalia dan sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi, lalu personalia dan sekretariat. Selanjutnya, yang kedua ada penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Penggolongan ini sesuai dengan kegiatan ini sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Sebagai contohnya, departemen produksi suatu perusahaan percetakan terdiri dari departemen. Yang pertama ada bagian setting, bagian cetak, bagian finishing. Lalu biaya tenaga kerja dalam departemen produksi tersebut digolongkan sesuai dengan bagian-bagian yang dibentuk dalam perusahaan tersebut. Tenaga kerja yang bekerja di departemen-departemen non-produksi dapat digolongkan menurut departemen yang menjadi tempat kerja mereka. Dengan demikian, biaya tenaga kerja
di departemen-departemen produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja bagian akuntansi, biaya tenaga kerja bagian personalia, dan lain sebagainya. Penggolongan semacam ini dilakukan untuk lebih memudahkan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja yang terjadi dalam tiap departemen yang dibentuk dalam perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga ada penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Penggolongan ini dilakukan dengan mengklasifikasikan tenaga kerja dalam sebuah departemen berdasarkan sifat pekerjaannya. Sebagai contoh, dalam suatu departemen produksi, tenaga kerja digolongkan sebagai berikut, yaitu operator, mandor, dan penyelia atau superintendent. Dengan demikian, biaya tenaga kerja juga digolongkan menjadi upah operator, upah mandor, dan upah penyedia. Maaf, tadi tipe harusnya upah penyelia. Lalu yang keempat ada penggolongan menurut hubungannya dengan produk. Dalam hubungannya dengan produk, tenaga kerja dikelompokkan menjadi dua, yakni tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Pada tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara langsung ikut serta menangani proses produksi. Upah tenaga kerja langsung itu diperlakukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga kerja yang tidak secara langsung itu terlibat dalam proses produksi dan jasanya tidak dapat secara langsung ditelusuri pada produk. Upah tenaga ini disebut dengan biaya tenaga kerja tidak langsung dan merupakan unsur biaya overhead. Upah tenaga kerja ini dibebankan kepada produk secara tidak langsung, melainkan melalui tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ragil. Pengawasan biaya tenaga kerja ini memiliki tujuan utama yaitu mencapai efisiensi tenaga kerja, termasuk di dalamnya masalah penentuan tingkat kompensasi atau gaji dan upah yang memadai, menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan dapat dicapai volume produksi secara optimal. Kemudian ada alat ukur prestasi. Standar prestasi adalah sebagai alat ukur produktivitas, efisiensi prestasi kerja, dan untuk menilai perbedaan antara yang diharapkan dengan yang dicapai. Kemudian ada perencanaan analisis biaya tenaga kerja, ada 4 tahapannya. Yang pertama yaitu pengembangan produk dan fungsinya, membuat kreasi produk yang baru, perbaikan rancangan, bentuk produk yang sudah ada. Tujuannya ini untuk menaikkan potensi penjualan produk perusahaan. Kemudian mengatur mesin dan peralatan dalam keadaan yang baik, mengatur aliran produk, dan serta pekerja yang dapat menekan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada tujuannya, yaitu menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang baik dan memungkinkan menekan biaya. Kemudian ada yang keempat yaitu perencanaan rute dan schedule produksi. Mengatasi kekacauan rute dan schedule produksi atau terjadinya nganggur atau idle time dan ketidakefisien operasi perusahaan dalam menghasilkan produk untuk menekan biaya. Lalu ada tugas-tugas dalam organisasi, bagian-bagian yang berhubungan dengan tenaga kerja, yaitu ada bagian personalia, ada bagian kesehatan yang mengurusi kesehatan, terus bagian peneliti gerak dan waktu, dia pengendali waktu yang ngurusin efisiensi waktunya, terus perencanaan produksi yang merancang sebuah produksi, terus kemudian produksi, terus ada pencatatan waktu kerja, bagian akuntansi, dan gaji dan upah. Kemudian penentuan besarnya biaya tenaga kerja. Program gaji dan upah intensif meningkatkan produktivitas
dan menekan biaya produksi intensif berdasarkan pada dasar mendorong peningkatan produktivitas diberikannya pada yang memenuhi standar dan didukung oleh sistem yang memadai. Terus juga premi lembur dibayar pada karyawan yang bekerja melebihi jam kerja maksimal dalam satu periode tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perburuhan. Kemudian ada yang ketiga, biaya tenaga kerja lain-lain seperti pensiun, terus tunjangan bulan, terus ada bonus, terus ada pendidikan, ada training, dan lain-lain. Terus kemudian ada beban atas gaji dan beban karyawan. Jumlah gaji dan upah karyawan yang dibebankan oleh jumlah bruto gaji dan upah yang dibayarkan kepada karyawan. Gaji dan upah yang diterima pada karyawan adalah sebesar gaji dan upah kotor dikurangi beban potongan atas gaji dan upah yang ditanggung karyawan, seperti pajak penghasilan karyawan, dana pensiun, asuransi hari tua, asuransi kesehatan, dan potongan lainnya yang sesuai dengan ketentuannya atau yang telah disepakati. Terus kemudian ada dana pensiun dan asuransi umumnya, sebagian ditanggung perusahaan atau sebagian ditanggung oleh karyawan sendiri. Bagian akuntansi keuangan, pencatatan transaksi biaya tenaga kerja. Ini dibagi jadi dua. Yang pertama yaitu terjadinya biaya gaji dan upah untuk semua karyawan, terus kemudian ada timbulnya hutang-hutang yang berhubungan dengan gaji dan karyawan, terus pembayaran atas hutang yang berhubungan dengan gaji dan upah. Terus yang kedua pembuatan jurnal, ini maaf banyak typo. Pembuatan jurnal distribusi AFAS biaya gaji dan upah, terus memasukkan perincian biaya gaji dan upah pada setiap pesanan proses kegiatan atau departemen. Akuntansi biaya tenaga kerja. Dalam produksi, biaya tenaga kerja dibedakan berdasarkan hubungan dengan produknya, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung dibebankan pada produk melalui work in process, sedangkan yang tidak langsung dibebankan pada BOP dan pada selesainya akhir periode dibebankan pada produk melalui work in process. Selanjutnya pencatatan akan dijelaskan oleh Utami. Ya, baik. Untuk dalam pencatatan tersebut, dalam biaya tenaga kerja, yang pertama itu dengan caranya misalnya kita mau mencatat utang gaji dan upah. Bagaimana cara mencatatnya? Yaitu gaji dan upah di pada nama akun berikutnya, yaitu utang PPh karyawan. Gaji dan upah dan utang PPh karyawan itu berada di kredit, sedangkan nama akun baru lagi di bawahnya utang PPh itu ada utang gaji dan upah di debit. Selanjutnya pada pembayaran gaji dan upah, pada nama akun berikutnya ada utang gaji dan upah, itu ditaruhnya di debit, lalu di nama akun berikutnya ada kas, ditaruhnya di kredit. Sedangkan ada penyetoran pajak, yaitu pada nama akun berikutnya adalah utang PPh karyawan, yang awalnya pada utang gaji dan upah tadi kan, utang PPh karyawan itu berada di kredit, sedangkan kalau misalnya dia di penyetoran pajak, utang PPh karyawan itu adanya di debit. Dan kas berada pada kredit. Selanjutnya pada akun para pembayaran, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Nama akun berikutnya ada barang dalam proses, kita masuknya ke debit, lalu ada biaya tenaga kerja, itu masuknya ke kredit. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja tidak langsung, pada BOP, biaya overhead pabrik, yaitu kita masukin ke debit, lalu ada biaya tenaga kerja dimasukin ke kredit. Selanjutnya ada akhir produk atau akhir periode, yaitu barang dalam proses atau WIP, yaitu kita masukin ke debit,
dan BOP-nya di kredit. Selanjutnya, ada contoh soal yang pertama, yaitu jika seorang operator mesin bubut, Gunadi, memperoleh 12.000 per jamnya untuk kerja biasa, dan lemburnya itu dibayar 1,5 kali tarif biasa. Maka preminya adalah 6.000 per jam lembur jika dia bekerja selama 44 jam, termasuk 4 jam lemburnya tadi dalam 1 minggu, dan jika mesin operator bubut diberhentikan selama 3 jam, berapakah total upah Gunadi, dan buatlah jurnalnya. Langsung aja menjawab, yaitu pada tenaga kerja langsung kita catat 41 jam dikali 12.000, yaitu totalnya 492.000 rupiah. Lalu ada premi lemburnya atau biasa disebut dengan overhead pabrik atau WOP, yaitu 4 jam kali 6.000 sama dengan 24.000 rupiah. Selanjutnya ada waktu menganggur pada BOP juga, yaitu 3 jam dikali 12.000 rupiah sama dengan 36.000 rupiah. Maka total upah untuk 44 jam itu sudah termasuk 4 jam lembur ya dalam 1 minggu tadi, yaitu totalnya 552.000 rupiah. Maka jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja tersebut yaitu pada barang dalam proses, yaitu biaya tenaga kerja langsung, dicatat tadi 492.000 rupiah, dan BOP pabrik sesungguhnya yaitu ada 60.000, sedangkan gaji dan upah kita taruhnya di kredit yaitu 552.000 rupiah. Pada contoh soal kedua, misalnya perusahaan X hanya mempekerjakan 2 orang karyawan, yaitu Risa Rimendi dan Eli Yonasari. Berdasarkan kartu hadir minggu pertama bulan April 2000X1, bagian pembuat daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu hadir, karyawan Risa Rimendi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jam 1.000 rupiah. Sedangkan karyawan Elionasari selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah 750 per jam. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut disajikan dalam gambar berikut. Pada penggunaan waktu kerja untuk pesanan 103, pada karyawan Risa Rimendi menempuh 15 jam, sedangkan Elionasari yaitu 20 jam. Untuk pesanan 188, karyawan Risa Rimendi itu dia 20 jam dan Elionasari itu 10 jam. Untuk menunggu persiapan pekerjaan, Risa Rimendi itu selama 5 jam dan Elionasari 10 jam. Dengan demikian, upah karyawan tersebut dihitung sebesar menjadi 70.000 totalnya semua. Itu dari 40 jam dikali 1.000 dan hasilnya 40.000, dan ditambah 40 jam dikali 750 sama dengan itu 30.000. Next. Pada distribusi biaya tenaga kerja itu dibebankan sebagai BTK langsung, yaitu pesanan 103, Risa Rimendi sama dengan 15.000 dan Elionasari 15.000 juga. Lalu ada pesanan 188, kalau Risa Rimendi itu 20.000 dan Elionasari itu 7,5.
dibebankan sebagai biaya overhead pabrik sebesar 5.000 dan Elionasari itu 7,5. Karena tadi per jamnya itu dikali sama tarif upah per jamnya. Kan kalau misalnya Risari Mendi itu tadi tarif upah per jamnya itu Rp1.000, sedangkan Elionasari itu 750 per jam. Maka diperolehlah total jumlah upah minggu pertama bulan April 2000X1, yaitu Risari Mendi 40.000, sedangkan Elionasari 30.000. PPh yang dipotong oleh perusahaan sebesar 15% dari upah minggu pertama. Bulan April 2020X1 yaitu 40.000 dikurang 15% itu sebesar Rp6.000. Sedangkan kalau Elionasari 30.000 dikurang 15% yaitu 4.500. Jumlah upah bersih yang diterima karyawan sebesar 34.500 untuk Risari Mendi dan 34.000 untuk Risari Mendi dan 25.500 untuk Elionasari. Next. Akuntansi biaya gaji dan upah atas dasar data di atas, maka dilakukan sebagai berikut. Untuk tahap satunya, kita itu menuliskan di dalam membuat jurnal gaji dan upah, yaitu barang dalam proses atau dan BTK sebesar 57.500. Itu dari biaya overhead pabrik itu 12.500, sedangkan gaji dan upahnya tadi totalnya 70.000 di kredit. Lalu ada tahap kedua, atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi membuat jurnal sebagai berikut. Gaji dan upah, tadi kan 70.000 di kredit, sekarang pindahkan lagi ke di debit, sebagai utang PWH karyawan itu di kredit. Sebesar 10.500 dan utang gaji dan upah, yaitu sebesar 59.500. Pada tahap ketiga, atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan, atau sebagai bukti telah dibayarkannya upah karyawan tersebut, bagian akuntansi membuat jurnal berikut. Utang gaji dan upah sebesar 59.500 kita di debit, yang tadi awalnya utang itu di kredit karena sudah dibayarkan, kita masuk ke debit. Lalu ada kas, itu dengan jumlah nominal yang sama, itu kita di kredit. Tahap keempat, penyetoran PWH karyawan ke kas negara di jurnal oleh bagian akuntansi sebagai berikut. Pada utang PPh karyawan sebesar 10.500 yang tadi pada awalnya kita taruh di kredit, sekarang kita taruh di debit, dan kasnya itu 10.500 di kredit. Ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.